Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Tazkiyah Humaira Al-Bukhari dengan NPM 20123008. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Miftahuddin. Di sini saya akan menceritakan 3 sahabat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berprofesi sebagai pengusaha, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat yang merupakan seorang saudagar kaya raya bernama Utsman bin Affan. Beliau bernama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umay al-Quraisy. Pada masa jahiliyah, Utsman dikenal dengan nama Abu Abdillah. Utsman berasal dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quriz bin Rabi'ah, dan Utsman merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya. Pada masanya, ia dikenal sebagai ahli ekonomi dan memiliki binatang ternak melebihi peternakan lainnya. Di balik kekayaannya, Utsman bukanlah orang yang pelit, melainkan sangat dermawan dan peduli dengan orang lain. Semasa hidupnya, bukan hanya menjadi saudagar yang dermawan, ia juga turut bekerja dalam hal membukukan Al-Quran. Kepedulian dan kebaikan Utsman, rupanya dia pernah memberikan banyak bantuan ekonomi kepada umat Islam di awal berdakwahnya. Tak cuma termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, Utsman juga digolongkan ke dalam As-Sabiqunal Awwalin, yang artinya orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Semasa hidupnya, Utsman memang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis. Di tangan Utsman, semua bisnis yang dikelolanya selalu saja berkembang dengan baik. Mungkin inilah bukti bahwa orang dermawan akan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, pernah dikisahkan pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi krisis besar yang menimpa umat Islam. Kekeringan panjang melanda dan membuat banyak kaum muslim menderita. Banyak lahan pertanian yang tak menghasilkan apa-apa. Di saat inilah, salah satu bentuk kedermawanan Utsman bin Affan terbukti ketika kapal-kapalnya berlabuh yang mengangkut banyak komoditas pangan. Para pedagang dan broker pun mencoba untuk menawarkan harga berlipat ganda, bahkan hingga 10 kali lipat dari harga biasa. Namun, Utsman menolak. Sebagai saudagar, tak seharusnya dia tertarik dengan laba di dunia. Karena sebesar apapun untungnya, sudah jelas sekali bahwa harta tidak akan dibawa mati. Ada baiknya harta itu dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, dan dipinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seluruh komoditas pangan yang dibawanya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih dijual ke pedagang. Keistimewaan yang ada pada diri Utsman tak hanya soal kebaikan hatinya dalam menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga dia tetap konsisten dalam menjaga ibadah setiap harinya. Selanjutnya yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki harta yang melimpah. Hartanya itu ia dapatkan dari kemahirannya dalam berdagang. Hal itu terbukti kalau dirinya sedang melakukan kegiatan menjual dan membeli. Tidak perlu waktu yang lama, ia pun terkadang sudah berhasil mendapatkan keuntungan dari perdagangannya itu. Abdurrahman bin Auf dilahirkan di Mekah pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Umurnya lebih muda daripada Rasulullah, demikian dikutip dari buku berjudul Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya oleh Ustadz Imam Mubarak bin Ali. Abdurrahman bin Auf merupakan salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kemampuan mumpuni menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Awal kesuksesan Abdurrahman bin Auf bermula ketika dia ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dia dengan seorang konglomerat Madinah bernama Sa'ad bin Rabi.
Saking kayanya Sa'ad bin Rabi, dia berniat memberikan setengah kekayaannya dan juga menceraikan salah satu istrinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Alih-alih menerimanya, Abdurrahman bin Auf justru meminta Sa'ad bin Rabi untuk menunjukkan letak pasar yang ada di Madinah. Sesampainya di pasar, Abdurrahman bin Auf melakukan sedikit riset pasar untuk bisa mengembangkan bisnisnya sendiri. Satu hal yang dia pelajari dari riset tersebut adalah harga sewa lahan di pasar begitu tinggi. Maka dari itu, Abdurrahman bin Auf lantas menawarkan kerjasama dengan Sa'ad bin Rabi untuk mengelola sebidang lahan di samping pasar yang tidak terpakai. Sa'ad bin Rabi kemudian membeli lahan tersebut dan menyerahkan pengelolaannya ke Abdurrahman bin Auf yang olehnya lahan tersebut dibagi menjadi kafling-kafling untuk disewakan kembali dengan harga yang lebih murah. Dari sanalah kesuksesan Abdurrahman bin Auf sebagai taipan properti dimulai dan hingga akhirnya dia menjadi sahabat Rasulullah yang paling sukses di antara lainnya. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha berbanding lurus dengan kemampuan amalnya. Dia tercatat mampu menyumbang ribuan dinar dalam satu majelis dan bahkan namanya merupakan sosok penyumbang terbesar ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya kekurangan perbekalan dalam perang Tabuk. Dan yang terakhir adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia merupakan salah seorang dari 6 ahli syuro yang memusyawarahkan pengganti Khalifah Umar bin Khattab yang diakui keilmuan dan kematangannya. Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah. Ayahnya adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Ibunya adalah bibi Rasulullah Syafiyah binti Abdul Muthalib. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair bukan hanya disebabkan ia anak bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena memang seorang pemuda yang setia, ikhlas, jujur, kuat, berani, murah tangan, dan telah menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang pengelola perdagangan yang berhasil dan hartawan, tapi hartanya selalu diinfakkan untuk perjuangan Islam. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua bernama Mus'ab. Meskipun terbilang sukses, Zubair hidup dengan keluarganya dalam kesederhanaan. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa setiap malam Zubair membagi-bagikan uangnya, barulah setelah itu ia pulang ke rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Hal ini menandakan seluruh harta yang dimilikinya ia sedekahkan. Selain ia dijuluki sebagai Hawari Rasulullah, Zubair dalam kesehariannya adalah seorang pedagang yang sukses. Zubair bin Awam salah satu sahabat yang kaya dan dermawan, gemar bersedekah dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir sehingga dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Bahkan, dia mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'ab berkata tentangnya, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang dikeluarkan untuk perjuangan, dan tidak ada satu dirham pun yang masuk ke dalam rumah dan disedekahkan seluruhnya. Beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Zubair tidak pernah khawatir akan kemiskinan. Dia tidak pernah ragu dalam bersedekah karena keimanan yang sangat kokoh yang dimiliki oleh Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ceritakan mengenai 3 sahabat Rasulullah SAW yang berprofesi sebagai seorang pedagang yang dermawan, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan yang terucap dari kata-kata saya tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.